بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, taufik dan hidayah. Kita masih diberikan kesehatan, kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa memanfaatkannya dalam rangka untuk ibadah kepada Allah. Semoga salawat dan salam selalu terkirimkan kepada manusia terbaik, qudwah dan uswah kita, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada keluarga, para sahabat, dan mereka yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, di malam ini kami akan menyampaikan suatu pembahasan tematik. Judul yang kita pilih adalah pembahasan tentang hari kiamat. Huru-hara hari kiamat. Ini sebagai peringatan bagi diri kami pribadi dan juga kepada seluruh jamaah dan semua pihak yang mendengarkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Beriman akan adanya hari kiamat merupakan salah satu dari rukun iman yang tidak akan sempurna keimanan kita kecuali dengan mengimani. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala sering menyebutkannya di dalam Al-Quran. Bahkan terus berulang-ulang Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia tentang hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala sering menggandengkan kiamat dengan iman kepada Allah. Seperti Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam firman-Nya, "Laisal bir an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir
Bukanlah suatu kebajikan engkau memalingkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat. Akan tetapi yang namanya kebajikan adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala nyatakan, "Dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Yang demikian itu adalah sebuah yang dinasihatkan kepada kalian bagi siapa saja yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan di dalam sabdanya, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaknya dia mengucapkan kalimat-kalimat yang baik atau dia diam. Maka digandengkannya iman kepada Allah dengan iman kepada hari kiamat menunjukkan betapa pentingnya, dan dia akan memberikan motivasi bagi seseorang untuk melakukan amal ibadah sekaligus memberikan tarhib, memberikan ancaman bagi kita sehingga kita pun takut untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah. Karena di sana ada hari pembalasan, di sana ada hari kiamat, hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi janjinya kepada semua manusia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari kiamat adalah hari yang pasti, yang tidak mungkin kita meragukannya. Dzalikal yaumul haq, itulah hari yang benar. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha, dan sesungguhnya kiamat adalah hal yang pasti akan terjadi. Tidak ada keraguan tentang kiamat. Tidak ada yang mengingkari hari kiamat melainkan orang-orang ateis, orang-orang kafir yang tidak beriman dan tidak punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat diawali dengan terbitnya matahari dari arah barat. Itu sebagai pertanda akan terjadinya perubahan di alam bumi, bahkan di alam langit ini, yang kemudian disusullah dengan terjadinya kiamat ini. Kehancuran demi kehancuran akan terjadi. Langit yang pada hari ini kita lihat sebagai makhluk terbesar yang ada di alam nyata ini. Apa yang terjadi pada langit tatkala itu? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Yauma tamurus samaa'u mawra." Hari tatkala langit digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan goncangan yang sangat dahsyat. Pada hari itu Allah Subhanahu wa taala akan membelah langit ini. Allah kabarkan di dalam Al-Qur'an, "Idas samaa'u syaqqat." Apabila langit terbelah. Juga di dalam Al-Quran Allah nyatakan, "Idas samaa'u fatarat wa idal kawakibun tasarat." Apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Ini gambaran dari Allah. Bagaimana langit yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu kelak akan dibelah oleh Allah, dan itu terjadi pada hari kiamat. Langit yang kita lihat sekarang berwarna biru, setelah dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia berwarna merah. Persis seperti yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam Al-Qur'an, "Fa idza syaqqatis samaa fakanat wardatan kaddiha." Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila langit dibelah, maka ketika itu langit berwarna merah mawar, kadihan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya dia seperti kilauan minyak. Langit yang sekarang kita lihat berwarna biru, ketika dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala,
maka dia berwarna seperti merah mawar. Tentu sangat mengerikan pada waktu itu. Di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala gambarkan bahwa langit ini akan dilipat oleh Allah. Langit ini akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Was-samawati matwiyatun biyamini." Dan langit-langit itu kata Allah akan digulung dan dilipat oleh Allah dengan tangan kanannya sendiri. Wallahu a'lam bagaimana caranya Allah melipat langit, menggulung langit. Di ayat yang lain Allah nyatakan, "Yauma natmis sama qatayyis sijillil lil kutub." Kata Allah Subhanahu wa taala, hari tatkala Allah melipat langit, hari tatkala kami melipat langit, maka keadaan langit ketika itu, kata Allah Subhanahu wa taala, seperti lembaran-lembaran kertas, seperti gulungan lembaran-lembaran kertas yang telah dilipat dan digulung oleh manusia. Itulah gambarannya. Ini diceritakan di dalam Al-Quran betapa langit yang indah pada hari ini dibuat seperti itu oleh Allah, dan itu tidak terjadi kecuali pada hari kiamat. Bagaimana dan apa yang terjadi pada lautan? Yang kita lihat lautan sangat besar, yang hampir memenuhi sebahagian besar dari permukaan bumi ini. Apa yang terjadi pada lautan kita? Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Wa idal biharu fujirat." Apabila lautan itu meluap sehingga airnya pun tumpah ke daratan, terjadi tsunami yang besar. Terjadi tsunami yang maha dahsyat. Bayangkan, air lautan meluap ke atas permukaan bumi. Bahkan tidak sampai di sini. Kalau mungkin kita lihat lautan ketika terjadi tsunami, yang terlihat hanya air deras. Tetapi lautan yang tadinya adalah air dirubah menjadi lautan api. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk melakukan hal yang demikian. Allah berfirman, "Wa idal biharu sujirat." Apabila lautan dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, di hari kiamat ketika air itu tumpah ke daratan, kemudian Allah jadikan air itu menjadi api. Sehingga yang tadinya lautan air berubah menjadi lautan api. Ini sungguh maha dahsyat. Allah Subhanahu wa taala manakala menginginkan terjadi yang demikian, maka sungguh amat sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu lautan. Terus bagaimana yang terjadi dengan gunung-gunung? Kalau kita lihat gunung-gunung, betapa dipancangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dibuat kokoh oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga membuat bumi tidak bergoyang. Sehingga membuat bumi stabil. Apa yang terjadi nanti di hari kiamat? Gunung-gunung itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diterbangkan oleh Allah. Ini yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, "Wa tasirul jibalu sayra." Hari tatkala gunung-gunung akan berjalan pada waktu itu. Gunung-gunung akan bergerak pada waktu itu. Di ayat yang lain Allah nyatakan, "Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab." Allah Subhanahu wa taala berfirman, engkau melihat gunung-gunung, kau menyangka gunung-gunung itu tetap di tempatnya, padahal tidak. Di hari kiamat dia akan berjalan seperti berjalannya awan, kata Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Lebih mengerikan lagi, lebih dahsyat lagi ketika itu gunung dengan bumi ditubrukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihantamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahida." Pada hari tatkala bumi dan gunung
diangkat oleh Allah, kemudian ditabrakkan, kemudian dia menjadi hancur berkeping-keping. Subhanallah. Perhatikan jamaah sekalian, gunung-gunung akan terbang pada hari itu. Kalau mungkin pada hari ini kita melihat yang terbang itu mungkin adalah dedaunan, yang terbang itu mungkin kertas, yang terbang itu mungkin plastik. Tapi di hari kiamat yang terbang adalah gunung. Bahkan diibaratkan di dalam Al-Quran, di surat yang mungkin banyak dari kita sudah menghafalkannya. Allah berfirman, wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan gunung-gunung pada waktu itu bagaikan bulu yang dihambur-hamburkan oleh Allah. Bayangkan. Itu bukan debu, tapi gunung kata Allah. Itu terbang bagaikan debu yang dihambur-hambur. Hari kiamat sangat dahsyat dan sangat mengerikan. Orang melihat ketika itu, nah, betul-betul mereka tidak menyadari apa yang mereka lihat ini. Tetapi demikianlah Allah Subhanahu wa taala berbuat seperti itu. Kalau gunung saja seperti itu jadinya, bagaimana lagi dengan manusia? Bagaimana lagi dengan kita para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Begitu sangat mengerikannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa yas'alunaka 'anil jibal." Engkau bertanya, mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang gunung. Faqul yansifuha rabbi nasfa. Katakanlah, kelak Tuhanmu akan menghancurkannya dengan sebenar-benarnya hancur. Fayadaruha qa'an safsafa. Kemudian Allah menjadikannya rata sama sekali. La tara fiha iwaja wala amta. Engkau tidak melihat ketika itu tempat yang rendah, tidak pula ada tempat yang tinggi. Betul-betul bumi kita menjadi datar. Tidak ada gunung, tidak ada bangunan, tidak ada pepohonan, tidak ada bangunan apapun yang berdiri di bumi ini tatkala itu. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kalau kita baca ayat-ayat seperti ini, tergambarlah dalam diri kita bagaimana dahsyat dan mengerikannya kiamat. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ayat-ayatnya mungkin sering kita dengarkan. Ayat-ayatnya mungkin sering kita baca. Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan janjinya, dan janji Allah Subhanahu wa taala tidak akan salah. Kemudian apa yang terjadi pada bumi kita berikutnya? Kalau kita lihat langit seperti itu, lautan seperti itu, gunung seperti itu. Terus apa yang terjadi pada bumi kita? Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kita bisa baca di dalam Al-Qur'an dalam surat As-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha. Apabila bumi kata Allah digoncangkan dengan goncangan yang maha dahsyat, wa akhrajatil ardu athqalaha, kemudian bumi akan mengeluarkan beban-beban berat yang ada di dalamnya. Wa qala al-insanu ma laha. Kemudian manusia pun berkata, ada apa ini? Apa yang terjadi pada bumi ini? Manusia pun bertanya satu sama lain. Dan tidak ada seorang pun yang bisa memberikan jawaban. Goncangan yang maha dahsyat. Tidak ada apa-apanya gempa yang terjadi. Mungkin menimpa saudara kita di belahan dunia, di belahan negeri, di belahan kota. Ketika hari kiamat, yang Allah goncangkan bumi secara keseluruhan. Tidak ada tempat berlari. Tidak ada tempat berlindung. Subhanallah. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itu bumi diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa idal ardu muddat." Apabila bumi diratakan oleh Allah. Kata para ulama, seperti kulit yang ditarik. Seperti kulit yang ditarik hingga dia menjadi datar dan lebar. Tidak ada gunung, tidak ada lembah, tidak ada bangunan, tidak ada pepohonan, tidak ada apapun di atasnya.
Itulah tempat kita berkumpul nanti. Itulah padang mahsyar. Itulah bumi yang telah Allah ganti dengan bumi yang lain. Allah tegaskan di dalam Al-Quran, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Hari tatkala bumi telah digantikan oleh Allah dengan bumi yang lain. Begitu pula langit diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan langit yang lain. Tak seperti langit kita sekarang, tak seperti bumi kita sekarang. Disitulah tempat penghakiman. Disitulah tempat dikumpulkan manusia. Disitulah padang mahsyar. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamah ala ardin bayda afra kakussatin nafiyin laisa fiha ma'lamun li ahadin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat di sebuah padang mahsyar, yaitu di bumi yang putih kemerah-merahan, seperti roti yang terbuat dari gandum. Tidak ada tanda apapun bagi manusia ketika itu. Subhanallah. Inilah jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Hari kiamat, hari yang sangat mengerikan. Kalau kita melihat juga di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan tentang dahsyatnya hari kiamat. Kita baca dalam surat Al-Hajj ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian. Inna zalzalatas saati syai'un 'adzim." Sesungguhnya goncangan hari kiamat amat sangat dahsyat. Amat sangat mengerikan. Bagaimana kengerian pada waktu itu jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Hari yang kalau kita melihatnya, hari yang kalau kita menyaksikannya, maka sungguh hari itu adalah hari yang sangat menakutkan. Allah Subhanahu wa taala gambarkan bagaimana takutnya manusia pada waktu itu. Yauma tarawunaha, hari yang kamu akan melihat pada waktu itu. Tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan kecuali hari ini. Tidak ada suatu pemandangan yang lebih ngeri dan menakutkan kecuali di hari itu. Hari tegaknya kiamat. Tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Hari itu, setiap wanita yang menyusui anaknya, dia akan letakkan anaknya. Tidak akan peduli lagi sama anaknya. Wa tadau kullu dati hamlin hamlaha. Kemudian setiap wanita yang hamil langsung akan keguguran. Yang hamil 3 bulan akan keguguran. Yang hamil 4 bulan akan keguguran. Yang hamil 5 bulan akan keguguran. Karena sangat ngerinya di hari. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Di ayat yang lain Allah katakan, "Yauma yaj'alul wildanu shiba." Jangankan orang tua, anak-anak kata Allah Subhanahu wa taala di hari itu akan tumbuh ubannya. Saking takutnya mereka dengan kiamat. Anak-anak sampai beruban. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan manusia. Orang sudah tidak peduli lagi dengan sanak keluarganya. Yang dia pikirkan bagaimana dia bisa selamat. Subhanallah. Kalau mungkin ada musibah yang terjadi di dunia ini, orang masih bisa ingat dengan keluarganya. Orang mungkin masih ingat dengan anaknya, dengan pasangannya, bahkan dengan hartanya. Tapi di hari kiamat, tidak ada yang dia ingat kecuali dirinya sendiri. Betapa dahsyatnya, betapa mengerikan. Kemudian Allah lanjutkan, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wa taron nasa sukara. Di hari itu engkau melihat manusia dalam keadaan mabuk. Wa ma hum bisukara, tapi sebenarnya mereka tidaklah mabuk. Walakinna adzaballahi syadid, akan tetapi azabnya Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat mengerikan. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun musibah yang menimpa kita, mungkin akal kesadaran kita masih ada. Kesadaran kita masih ada. Masih kita bisa berpikir normal.
Tapi di hari kiamat, orang itu bagaikan orang mabuk. Tidak tahu arah dan tujuannya. Tidak tahu di mana tempat mau berlari. Tidak tahu di mana tempat mau berlindung. Selain tempat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Di hari itu, manusia hanya memikirkan dirinya. Apalagi tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan dunia ini. Kemudian ketika Allah bangkitkan manusia yang akan menunggu persidangannya masing-masing. Jangan berpikir manusia ingin berjumpa dengan keluarganya. Ingin berjumpa dengan istrinya, anaknya, orang tuanya. Tidak ada pikiran waktu itu. Bahkan Allah gambarkan di dalam Quran, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Likulli imri'in minhum yauma idin sya'nu yughni. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hari tatkala seorang akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dia akan lari dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, dia akan lari dari istri dan anaknya sendiri. Akan lari. Dia ketemu anaknya, dia ketemu istrinya, bukan malah berpelukan, justru dia akan lari. Kenapa lari? Disebutkan, dijelaskan oleh para ulama, dia khawatir kalau pahalanya akan diambil oleh istri. Dia khawatir kalau pahalanya akan diambil oleh suaminya. Dia khawatir kalau pahalanya akan diambil sama orang tuanya atau diambil sama anaknya. Dia tidak rela. Orang hanya memikirkan bagaimana dia bisa selamat. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Para nabi dan para rasul pun demikian. Mereka hanya berkata, nafsi, nafsi, diriku dan diriku. Bagaimana aku bisa menyelamatkan diri? Hanya itu yang dipikirkan. Keselamatan diri. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan hari kiamat sangat mengerikan. Di hari itu jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, semua mata akan terbelalak. Dia tidak akan bisa memejamkan matanya. Inilah yang Allah firmankan di dalam surat Al-Qiyamah. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari tatkala seluruh mata terbelalak, dia tidak akan mampu untuk menutup matanya. وَخَسَفَ الْقَمَرُ, ketika itu bulan akan hilang cahayanya. Wa jumi'asy syamsu wal qamar. Bulan dan matahari akan dikumpulkan oleh Allah. Kalau kita lihat pada hari ini, bulan akan datang di malam hari. Matahari akan datang di siang hari. Di hari kiamat, bulan dan matahari akan dikumpulkan oleh Allah. Kita tidak tahu bagaimana gambarannya itu. Tapi inilah yang digambarkan oleh Allah dalam Quran. Sebagai orang yang beriman, kita imani yang seperti ini. Ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Wa jumi'asy syamsu wal qamar, matahari dan bulan akan dikumpulkan oleh Allah. Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Di hari itu manusia akan berkata, mana tempat, di mana kita harus berlari? Kemana kita harus pergi? Tidak ada tempat berlari ketika itu. Tidak ada tempat untuk berlindung. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian Allah berfirman, kalla la wadar. Sekali-kali tidak. Tidak ada tempat berlindung hari itu. Ila rabbika yawma idinil mustaqar. Kepada Tuhan mulak, kata Allah. Di hari kiamat, sebagai tempat kembali. Yunabba'ul insanu yawma idin bima qaddama wa akhar. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hari itu manusia akan dikabarkan kepada mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan dan apa yang telah mereka lalaikan. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari kiamat, ketika bumi ini sudah dihancurkan oleh Allah, ketika manusia dikumpulkan di suatu padang mahsyar, hari
yang berikutnya tidaklah seenak dengan hari sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan manusia. Disebutkan dalam Quran, bahkan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan, uratan, ghurlan, buhma. Akan dikumpulkan manusia pada hari kiamat di padang mahsyar dalam keadaan hufah, tidak ada alas kaki, tidak ada sendalnya. Kemudian urah, tidak punya pakaian, telanjang bulat. Ghurlan, buhma, belum dikhitan dan tidak membawa apa-apa. Ini persis seperti manusia lahir ke muka bumi dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Kama bada'na awwala khalqin nu'id. Kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah sebagaimana kami telah memulai awal penciptaannya, maka demikian pula kami kembali. Kita lahir ke muka bumi ini dalam keadaan apa? Telanjang bulat. Tidak punya alas kaki, tidak punya pakaian, tidak berkhitan, belum berkhitan, dan tidak membawa apa-apa. Allah kembalikan kita seperti itu. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi mengabarkan ini, Aisyah radhiyallahu anha, istri tercintanya Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, an-nasu yawma idzin yanturu ba'dhum ila ba'dhin." Apakah manusia kalau begitu mereka akan saling melihat satu sama lain ya Rasul? Sebab mereka dikumpulkan dalam keadaan telanjang. Apakah mereka akan mengambil kesempatan untuk melakukan hal itu? Apa jawab Rasul? Kata Rasul, "Ya Aisyah, al-amru yawma idzin asyad bin ayyuhim mahumdan." Wahai Aisyah, perkaranya terlalu dahsyat. Perkaranya sangat mengerikan. Tidak ada waktu untuk memikirkan yang seperti itu. Subhanallah. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Orang kalau ditimpa musibah yang sangat menakutkan, sangat mengerikan, sangat mencekam. Di hari-hari sebelumnya mungkin kita ditakutkan dengan virus corona. Orang pun ketakutan. Tapi subhanallah di waktu itu, masih saja ada orang melakukan maksiat. Bahkan masih ada orang yang berzina. Tapi di hari kiamat, orang tidak akan ada kepikiran untuk melakukan itu. Sekalipun dikumpulkan perempuan, laki-laki dalam keadaan telanjang, tidak ada waktu dan tidak ada kepikiran untuk berpikir seperti itu. Karena kejadiannya sangat mengerikan, sangat dahsyat. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan manusia di padang mahsyar. Di hari itu semua manusia akan ingat dosa yang dahulu dia lakukan ketika di dunia, yang mungkin dia sudah lupa. Dia akan ingat. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Yauma yatadakkarul insanu ma sa'a." Di hari ketika manusia akan ingat semua yang pernah dia lakukan di muka bumi ini. Seluruh maksiat yang pernah dia lakukan akan dia ingat. Perbuatan ghibah, perbuatan namimah, apapun yang dia lakukan dari kejahatan di hari itu akan dia ingat pada hari kiamat. Dan Allah akan mintai pertanggungjawaban. Satu persatu dari kita akan hadir di hadapan Allah dan akan diajak bicara oleh Allah. Rasulullah menyatakan, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu ar-Rahman, laisa bainahu wa bainallahi tarjuman." Tidak ada seorang pun dari kalian wahai manusia kecuali Tuhannya Allah Ar-Rahman akan mengajak dia bicara. Tidak ada antara dia dengan Allah seorang penterjemah. Kita akan diajak bicara oleh Allah. Tidak ada antara kita dengan Allah seorang penterjemah. Kemudian kata Nabi, "Fayanduru aymana min." Dia pun melihat ke arah kanannya, "Fala yara illa ma qaddam." Dia tidak lihat kecuali adalah amalan yang dia kedepankan. "Wayanduru asy'ama min." Dia lihat ke arah kirinya, "Fala yara illa ma qaddam." Dia tidak lihat kecuali amalan yang dahulu dia kerjakan. "Wayanduru baina yadayhi." Dia lihat ke arah depannya, "Fala yara illa an-nar tilqa wajhi." Ketika itu dia tidak melihat kecuali neraka yang dipampangkan di hadapan matanya.
yang dihadirkan, diperlihatkan di depan pelupuk matanya. Kemudian kata Nabi, fattaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kalian kepada neraka walaupun dengan berinfak separuh korban. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, persidangan akan digelar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan dalam surat Al-Fajr, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan datanglah Tuhan, kemudian malaikat ketika itu bersaf-saf. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Neraka jahannam akan didatangkan pada waktu itu. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, neraka jahannam akan ditarik oleh 70.000 tali kekang. Tali kendali. Tiap tali kekang akan diseret oleh 70.000 malaikat untuk menarik neraka Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Maka apa yang terjadi? Yauma yatadakkarul insan. Hari itu seluruh manusia ingat. Wa anna lahu dzikra. Namun apakah ada gunanya ingatan mereka ketika itu? Dia ingat dengan dosanya, dia menyesal dengan dosanya, tapi apalah guna penyesalan pada waktu itu? Menyesal tidak ada gunanya di hari itu. Hari itu bukan hari untuk bertobat. Hari itu bukan hari untuk menyesal. Hari itu bukan hari untuk seseorang menyadari kesalahannya. Bukan. Hari itu adalah hari pertanggungjawaban. Hari itu adalah hari pembalasan. Hari itu adalah hari tatkala kita mempertanggungjawabkan semua amalan yang kita lakukan. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka inilah sedikit gambaran tentang betapa dahsyatnya, betapa mengerikannya hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya dan menghindarkan kita dari api nerakanya. Ini sedikit gambaran, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan jadi peringatan bagi kita semuanya, bagi jamaah dan bagi diri kami pribadi. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan katsiran atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.